Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Guru Biasa PAI. Kita hari ini akan belajar kandungan Quran Surah Al-Ma'un yang merupakan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 2. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa agar ilmu kita menjadi berkah, bermanfaat, serta sekalian meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama anak-anak kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Quran Surah Al-Ma'un termasuk surah urutan ke-107. Terdiri dari 7 ayat, termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah dan berada pada juz ke-30. Sebelum kita mempelajari kandungan atau pesan pokok surah Al-Ma'un, mari kita bersama-sama membaca terlebih dahulu surah Al-Ma'un. Mari sama-sama anak-anak kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Anak-anak sekalian, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan pesan pokok Quran Surah Al-Ma'un. Quran Surah Al-Ma'un ini menjelaskan tentang golongan pendusta agama. Di awal ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah redaksional ayat yang bentuknya pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu Muhammad, siapa golongan pendusta agama? Bentuk lafaz seperti ini atau bentuk pertanyaan seperti ini, itu adalah bentuk pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena yang tahu jawabannya adalah yang bertanya itu sendiri. Dalam kesempatan ini atau pada lafaz ini, tentunya yang tahu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada ayat berikutnya. Yang pertama, orang yang termasuk dalam pendusta agama adalah orang yang menghardik, yang memaki, yang memarahi anak yatim. Ya. Jadi, jika ada orang di sekitar kita, orang yang rajin beribadah, rajin salat, rajin puasa, tapi suka menghardik, memaki, memarahi anak yatim, maka Allah memasukkan dia ke dalam kelompok pendusta agama. Kenapa demikian? Anak yatim dalam Islam memiliki tempat yang mulia.
Anak yatim pengertiannya adalah anak yang ditinggalkan orang tuanya sebelum dewasa. Jadi masih anak-anak, baik ditinggalkan oleh ayahnya maupun ibunya. Jadi ukurannya adalah balik, bukan ukurannya dewasa menurut ilmu psikologi atau dewasa menurut negara. Ya. Kalau ukurannya balik jika perempuan berarti menstruasi yang sudah haid, kalau laki-laki yang sudah mimpi basah. Jadi kalau ada seseorang yang ditinggalkan oleh ayah ibunya tapi dia sudah dewasa, ya, maka dia tidak disebut lagi anak yatim. Kenapa kita dilarang untuk menghardik atau memakai anak yatim? Karena kehilangan sosok ayah atau ibu itu biasanya membuat seorang anak jiwanya sangat lemah atau rentan. Kalian ketika ada orang yang menyakiti ya diri kalian, ketika kalian pulang ke rumah, mungkin kalian bisa berbagi dengan ayah atau dengan ibu sehingga perasaannya akan menjadi lega. Orang tua akan menenangkan. Tapi bagaimana dengan seorang anak yatim? Ketika dia disakiti oleh temannya atau siapapun, ketika dia pulang, tidak ada orang untuk berbagi, apalagi kalau dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Maka dari itulah kita memang dilarang untuk menghardik atau memakai anak yatim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah hidupnya sangat menyayangi anak yatim. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, orang yang menyayangi anak yatim kelak akan tinggal bertetangga dengannya di surga. Rasulullah membuat sebuah ilustrasi dengan mengangkat telunjuk dan jari tengahnya, kemudian sedikit merenggangkan. Nah, ini menandakan bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim kelak di surga akan hidup berdampingan. Kemudian siapa lagi? Golongan pendusta agama yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'un. Yang kedua adalah orang yang enggan menganjurkan memberi makan orang miskin. Apa sih pengertian orang miskin? Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, namun tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi punya pekerjaan, punya penghasilan tetap, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena mungkin anaknya banyak, ya sudah pada sekolah, sedangkan pekerjaannya misalnya hanya seorang security, gitu kan, atau pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Sedangkan fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di masyarakat kita yang seperti ini biasanya orang yang disebut memiliki pekerjaan serabutan. Apa saja yang dia kerjakan. Jika di sekitar kita ada orang-orang fakir dan miskin yang seperti pengertian di atas, maka kita yang memiliki keberkahan, kelebihan, ya wajib untuk memberikan makanan jika kita memiliki makanan berlebih. Itu yang diajarkan dan diperintahkan oleh agama, agar kita terhindar dari golongan sebagai pendusta agama. Siapa golongan pendusta agama yang ketiga? Yaitu orang yang lalai mengerjakan sholat. Sholat menjadi sebuah perintah yang sangat penting dalam Islam, karena sholat juga merupakan pembeda antara seorang muslim dengan agama non-muslim atau orang kafir. Sholat termasuk bagian dari rukun Islam. Sholat pun merupakan perintah yang diberikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Perintah-perintah yang lain, entah itu puasa, haji, sedekah, infak, menikah, dan lain sebagainya, itu disampaikan lewat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika perintah untuk sholat, Allah langsung memanggil Rasulullah ke Ars, ke langit ketujuh, dan diperintahkan sholat.
pertama 50 waktu, tapi kemudian berkurang hingga sekarang kita melaksanakan sehari semalam 5 waktu. Selain itu, sholat juga merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat. Jika sholatnya baik, maka Allah tidak akan menghisab amalan lainnya. Jadi kalau Bapak kasih sebuah ilustrasi, ketika malaikat yang diperintahkan untuk menghisab amalan kita, dia akan membuka pertama kali tentang bab sholat kita. Ketika bab sholat kitanya baik, dikerjakan secara penuh 5 waktu, maka dia tidak akan membuka amalan-amalan yang lain. Tapi sebaliknya, ya, jika begitu dibuka bab sholatnya, banyak bolongnya, subuh sholat, zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya enggak, maka malaikat itu akan memeriksa amalan-amalan yang lainnya. Kemudian, apa sih bentuk kelalaian dalam sholat? Di antaranya adalah yang pasti meninggalkan sholat. Yang kedua, mengulur-ngulur waktu sholat. Kemudian, sebagian ulama bahkan memasukkan tidak khusyuk ketika salat merupakan bagian dari bentuk kelalaian. Siapa golongan yang keempat dari pendusta agama? Yaitu orang yang berbuat riya dalam kebaikan atau ibadah. Riya adalah mengerjakan sebuah amalan atau ibadah bukan karena Allah, tapi karena mengharapkan pujian dari manusia. Perbuatan riya ini tidak disukai oleh Allah. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan riya ini sebagai bentuk syirik kecil, ya, perbuatan menyekutukan Allah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa setiap amalan sangat tergantung dengan niatnya. Maka ketika kita sholat, ketika kita bersedekah, ketika kita puasa, ketika kita haji, dan niatnya adalah bukan karena Allah, niatnya karena ingin dipuji, maka dipastikan amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah contoh perbuatan riya. Riya hukumnya haram, dan mesti kita ingat bersama-sama bahwa orang yang berbuat riya itu menandakan imannya sudah rusak. Kita akan masuk ke dalam kelompok yang terakhir. Siapa? Ternyata orang yang enggan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Anak-anak sekalian, manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain saling membutuhkan. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya bahwa sesama muslim adalah bersaudara, dan tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya, kalian coba perhatikan redaksi hadisnya, bahwa kita dianggap tidak beriman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita belum mencintai saudara kita sesama muslim sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Setiap manusia sangat mencintai dirinya sendiri. Ketika manusia diminta untuk memilih pakaian, pasti dia akan memilih yang terbaik untuk diri sendiri. Ketika dia makan, pasti dia akan mencari makanan yang paling enak untuk diri sendiri. Maka berdasarkan hadis ini, kalau kita mau memberi sesuatu kepada saudara kita sesama muslim, maka berikanlah yang terbaik. Sebagaimana ya, kita melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong. Kemudian kita juga harus ingat harta adalah titipan Allah dan di dalamnya ada hak fakir miskin. Maka untuk mensucikan harta kita, caranya dengan rajin ibadah, infak, bersedekah, zakat harta. Maka dengan demikian harta kita insya Allah akan bersih. Nah, kemudian selain itu, bersedekah juga merupakan cara mensyukuri nikmat Allah.
nikmat harta yang diberikan kepada kita. Dan ingat bahwa matematika Allah sangat berbeda dengan matematika kita. Jika dalam matematika kehidupan 10 dikurangi 5 menjadi 5, tapi dalam matematika Allah, kalau kita punya 10 dan kita mengeluarkan 5, maka hasilnya bukan 5, tapi bisa 10, bisa 15, bisa 20, bisa 30, bahkan bisa 50. Artinya, kalau kita rajin bersedekah, memberikan bantuan kepada orang lain, insya Allah harta kita tidak akan berkurang, tapi Allah pastikan harta kita akan bertambah. Subhanallah. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami, bermanfaat, serta mampu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan mari kita berusaha, ya, untuk tidak masuk dalam golongan dari pendusta agama, dan kita sebaiknya menjadi orang-orang yang sebaliknya, yang sayang kepada anak yatim, ya, yang menghargai anak yatim, kemudian senang memberi makan orang miskin, kemudian melaksanakan amalan dan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian tepat waktu dalam melaksanakan salat, dan senang berbagi serta membantu orang lain. Ya. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.